Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما ربي زدني علما وارزقني فهما Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian dimanapun kalian berada? Saat ini kalian berjumpa dengan Pak Fahrul Roji dari SDN Broto 1 Selawi Kabupaten Tegal. Saat ini Pak Fahrul akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga, kelas 6 semester 1. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, agar peserta didik dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta, maha berkuasa, maha mendahulukan, dan maha kekal. Kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna al-asmaul husna, as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Peserta didik dapat memahami makna al-asmaul husna as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Yang keempat, peserta didik dapat membaca al-asmaul husna, yakni as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam materi ini, materi indahnya nama Allah Subhanahu wa taala, maka pokoknya adalah akan membahas pertama tentang makna al-asmaul husna, yang kedua menunjukkan bukti al-asmaul husna. Amati gambar berikut ini. Silakan kamu coba amati gambar tersebut. Kemudian bolehlah kamu menceritakan kepada orang-orang di sekeliling kamu, kepada kakak adikmu, kepada ibu dan bapakmu. Yang B, coba kita sama-sama cermati bacaan berikut ini.
kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar harus belajar kepada guru. Kita ingin makan harus membeli beras yang nantinya dimasak. Atau membeli nasi dan lauk pauk di warung untuk semua kebutuhan tersebut. Kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Saudara yang berbahagia, tentunya kamu sudah mengetahui bahwa Al-Asmaul Husna adalah artinya nama-nama Allah yang baik. Yang pertama adalah As-Samad. Nah, As-Samad. Nah, As-Samad artinya maha dibutuhkan, maha tempat meminta. Jadi Allah adalah maha yang dibutuhkan atau yang maha dibutuhkan dan maha tempat meminta. Jadi ketika kita minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara berzikir, kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia meminta. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha dibutuhkan, maha tempat meminta, maka sebagai seorang hamba hendaklah kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebelum meminta pada Allah, kita melakukan amal ibadah, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kewajiban-kewajibannya, melakukan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melaksanakan tadi kewajibannya sholat 5 waktu, ya, kemudian membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berzikir, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Asmaul Husna, atau berzikir dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, terus-menerus sampai kepada kita. Anak-anak, coba pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Nah, kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan saling membantu. Itulah sifat As-Samad. Al-Asmaul Husna As-Samad, yang artinya maha dibutuhkan, maha tempat meminta. Maka kita sebagai hambanya pun harus mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling memberikan pertolongan kepada sesama kita. Yang kedua adalah Al-Asmaul Husna Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu
yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cerminan dari sifat al-muqtadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muqaddim. Arti al-muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mula-mula. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama. Sebelum adanya sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah terlebih dahulu ada. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang telah dulu ada? Tukang kayunya atau kursi dan mejanya? Tentu saja tukang kayu lebih dahulu ada daripada kursi dan meja. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq, ciptaannya disebut makhluk. Nah, kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh alam, langit, bumi beserta isinya, yang ada di dalamnya, yang ada di luarnya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Baqi. Nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Memang Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Ya. Jadi jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun pada pembahasan kali ini kalian hanya diberikan 4, ya. 4 nama-nama indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau semuanya akan rusak binasa. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia yang gambar tadi di awal, ya. Dari lahir sampai dengan meninggal. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala baqi, sementara kita sebagai ciptaannya tidak kekal. Manusia pasti akan mati. Ya. Hewan, tumbuhan, sikap kebiasaanku, aku selalu berpikir dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi setiap hari. Nama yang berarti Allah yang maha mendahului, Allah yang harus kita sembah, dan lidah kita senantiasa menyebut namanya. Bagaimana cara mengakui sifat al-muqaddimnya Allah? Di antaranya adalah A, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat. B, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, mengakui sifat al-baqi. Al-baqi tadi kan maha kekal. Coba kamu ulang-ulang, kamu pahami tentang sifat al-baqi ini, ya. Bahwa setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancur atau tidak, akan abadi. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal. Itulah yang harus kita sembah, dan lidah kita senantiasa kita bertasbih kepadanya.
Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir? Berarti segala harta benda kemewahan di atas dunia ini tak akan kekal, karena hidup kekal hanya di akhirat. Berikut contoh ketidakkekalan manusia. Ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta dan mati. B. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Selain berbahagia, lalu coba kita tanamkan sikap kebiasaanku bahwa aku selalu menerapkan sifat-sifat as-samad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Selain berbahagia, dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi tentang al-asmaul husna, tentang nama-nama Allah yang baik itu, ya, yang jumlahnya ada 99 itu, ada 4 diantaranya yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni as-samad, yang maha dibutuhkan, ya. Kemudian al-muqtadir, yang maha menguasai, yang maha kuasa. Al-muqaddim, yang maha mendahului, yang maha lebih dahulu dari apapun juga. Al-baqi, yang maha kekal. Ya, aku selalu menerapkan sifat-sifat as-samad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian silahkan kamu tulis soal di bawah ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tulis soalnya, kemudian jawab pula soalnya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui arti dari al-asmaul husna? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan al-asmaul husna as-samad? Jelaskan dan sebutkan contohnya. Yang ketiga, bagaimanakah cara mengaku sifat as-samad? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan al-asmaul husna al-baqi? Dan sebutkan contoh ketidakkekalan manusia. Yang kelima, jika ada teman yang tertimpa musibah, rumahnya terbakar, bagaimana sikap kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Selain berbahagia, demikian yang dapat Bapak sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi